Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Padilla, NIM 2012-20336 dari kelas PAI 3K yang akan mengumpulkan tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dari dosen Ibu Yuliana Afifa, MPD. Baik, adapun review buku yaitu judul buku Teori Administrasi Pendidikan, nama pengarang Dr. Eka Prihatin MPD, nomor ISBN 978602059, penerbitan Elva Bata, cetakan kedua, jumlah halaman 182 halaman. Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam sebuah manajemen pendidikan. Untuk itu, perlu dibahas tentang pengertian kepemimpinan, teori kepemimpinan, tips kepemimpinan, pengertian kepemimpinan. Adapun pengertiannya untuk yang pertama adalah A, karena banyak yang memerlukan figur kepemimpinan. B, karena banyak beberapa situasi seorang pemimpin perlu ditampilkan dan mewakilkan kelompoknya. Yang C, sebagai tempat pengembalian resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Yang D, sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaannya. Adapun konsep dari kepemimpinan yang dilihat dari sejarah dan perkembangannya, yang pertama adalah suatu kemampuan yang menganggap bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang bersifat yang dibawa sejak lahir yang ada pada diri seseorang pemimpin. Yang kedua adalah memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. Adapun yang ketiga adalah konsep yang didasarkan atas pandangan yang bersifat psikologi dan sosiologi. Dari definisi Locke yang dikemukakan tersebut dapat dikategorikan kepemimpinan menjadi 3 elemen dasar. Yang A, kepemimpinan merupakan suatu konsep reaksi. Artinya, kepemimpinan hanya ada dalam reaksi dengan orang lain, maka tidak ada pengikut atau bawahan. Yang B, kepemimpinan merupakan suatu proses, artinya proses kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas atau posisi jabatan saja, karena dipandang tidak cukup memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. Adapun yang ketiga adalah kepemimpinan berarti mempengaruhi orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Artinya, seseorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang menciptakan modal atau menjadikan tindakan penentuan sasaran pemberi imbalan atau hukuman. Adapun gaya kepemimpinan transformasional bahwa setiap orang akan mengikuti seseorang yang dapat memberikan mereka inspirasi, mempunyai visi yang jelas, serta cara dan energi yang baik untuk menciptakan suatu tujuan yang baik dan benar bekerja sama dengan seseorang pemimpin. Transformasional dapat memberikan suatu pengalaman berharga kepada pemimpin. Transformasional adalah biasanya akan selalu memberikan semangat dan energi positif terhadap segala sesuatu pekerjaan tanpa kita sadari. Gaya kepemimpinan. Keberadaan pemimpin memang peran penting di dalam jalannya roda organisasi, sesuai dengan perannya sebagai petunjuk arah dan tujuan di masa depan, agen perubahan, dan sebagai pembinaan. Namun secara tidak langsung disadari, seseorang pemimpin dalam melaksanakan perannya seringkali menggunakan cara tersendiri atau cara-cara digunakan merupakan cerminan dari sifat-sifat dasar kepribadiannya. Terdapat 4 ciri yang dimiliki seseorang pemimpin sehingga menjadi kualitas transformasional. Yang pertama adalah karisma. Apa sih karisma? Kepemimpinan kreatif merupakan proses pemimpin yang mempengaruhi bawahan dengan menimbulkan emosi-emosi yang kuat. Kepemimpinan ini terkait dengan reaksi-reaksi bawahan terhadap pemimpin dan pada pemimpinnya rangsangan intelektual, kemampuan sang pemimpin untuk memikirkan ide-ide bawahan pemimpin ini dengan bahasa sederhananya adalah seseorang pemimpin yang cerdas,
sehingga ide-ide analisisnya sampai membuat pencerahan intelektual pada mitra usahanya. Adapun yang kedua adalah inspirasi. Apa sih inspirasi? Adalah mampu mendorong bawahan untuk menerapkan suatu tujuan yang melekat dengan standar yang tinggi. Adanya tujuan yang menentang dengan diharapkan ini mampu mendorong bawahan untuk memfokuskan pada usaha keras dan menciptakan target tersebut. Perhatian individual adalah cara untuk digunakan untuk pemimpin untuk memperoleh kekuasaan yang bertindak sebagai pembinaan perhatian, memberikan perhatian secara individual, dan mendukung secara pribadi kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan fungsioner untuk memberikan arahan tentang akan seperti apa atau menjadi apa organisasi dalam suatu lembaga ini pada masa yang akan datang. Adapun kepemimpinan fungsioner memiliki ciri-ciri berwawasan ke masa depan, berani bertindak dalam meraih tujuan, mampu menggalang untuk orang lain kerja keras dan mampu merumuskan visi yang jelas dan mampu berubah visi ke dalam aksi. Adapun peran pemimpin fungsioner untuk yang pertama adalah peran penentu arah, peran di mana seseorang pemimpin menjanjikan suatu proses atau menyajikan gambaran target untuk suatu organisasi. Yang B adalah agen perubahan peran terpenting. Kedua dari fungsioner adalah pusat ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang C, pemimpin perlu bertanggung jawab terhadap nilai pengolahan gaya, dan sesuai dengan kepribadiannya. Yang D adalah pemimpin masa depan harus diperkenalkan dengan konsep kecakapan untuk melihat organisasi melalui berbagai lensa yang berbeda. Menurut pemikiran Rodney Overton 2002, satu, mampu menginspirasi melalui antusias yang menular. Oleh karena itu, para manajer pendidikan harus dapat menentukan semangat dan kesungguhan di dalam melaksanakan segenap tugas dan pekerjaannya. Yang kedua, memiliki standar etika dan integrasi yang tinggi, menciptakan manusia-manusia yang memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dipandang oleh para pendidik yang memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi. Adapun yang ketiga adalah memiliki tingkat energi yang tinggi dalam suatu generasi akan mengambil tongkat ketangguhan suatu bangsa masa yang akan datang. Dalam kegagalan pendidikan adalah kegagalan kelanjutan atau organisasi adalah unsur pendidikan dibutuhkan energi dan motivasi tingkat tinggi oleh para manajer atau pendidik untuk pendidikan tersebut. Adapun yang keempat adalah memiliki keberanian yang dihadapkan oleh lingkungan selalu berubah-ubah yang menuntut keberanian para manajer atau pendidik untuk melakukan perubahan-perubahan agar beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada. 5. Sikap adil dan menghargai orang lain dalam organisasi. Pendidikan melibatkan banyak orang yang berargumen dalam kepribadian, keyakinan, cara pandang, pengetahuan, dan keterampilan pengalaman. Adapun sebaliknya, kesemuanya itu harus dapat memperlakukan dan ditempatkan secara profesional oleh pemimpin. 6. Menghargai kreativitas. Peningkatan mutu pendidikan dibutuhkan seutuhnya kreativitas dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Adapun yang ketujuh adalah membuka terhadap ide-ide atau pandangan baru terhadap pandangan yang keliru jika pendidikan dipandang sebagai sebuah kegiatan yang monoton atau realitas belakang pendidikan harus banyak melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya diperlukan untuk pemimpin pendidikan sendiri, tetapi juga kepentingan di luar pendidikan. Adapun yang kedelapan adalah mengakui kesalahan dan beradaptasi untuk berubah adalah manusia yang tidak input dari kesalahan. Jika melakukan suatu kesalahan, seseorang pemimpin pendidikan harus memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya terhadap apa terhadap harus mengorbankan pihak lain untuk mencari kambing hitam atau melakukan manipulasi untuk memperbaiki dirinya sendiri.